Ini kita akan belajar tentang box sizing. Box sizing adalah cara kita mengatur atau menentukan apakah lebar dari kontennya hanya kontennya tok atau lebarnya termasuk padding dan juga bordernya. Nggak apa-apa kalau masih agak bingung, langsung aja kita praktekin. Sama seperti sebelumnya, saya akan buat H1 baru di sini yaitu box sizing. Dan kita akan menggunakan dua kotak kali ini, box 4 dan box kelima, agar kita bisa lihat perbedaan pada nilainya. Masih seperti sebelumnya, saya akan ambil properti height width yang sama. Begitu juga untuk yang berikutnya. Tentu kita bedakan box keempat, box kelima. Box keempat saya beri warna biru juga, dan yang berikutnya adalah hijau. Jadi hasil sementaranya seperti ini box sizingnya. Teman-teman lihat di sini lebarnya kita udah nentuin 100 pixel, begitu juga dengan yang di atas. Kalau kita beri padding, saya kasih padding 10 pixel, begitu juga dengan border saya kasih 1 pixel solid lalu black. Kita bisa lihat tentunya sekarang dia jadi lebih lebar. Jadi meskipun sama-sama 100 pixel, tapi pada box keempat ini kita punya tambahan padding dan juga tambahan border. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita punya padding dan border. Lebarnya nggak bisa kita samain lagi meskipun di property width-nya sama-sama 100 pixel. Nah, di sini di CSS 3 ada yang namanya property box sizing, di mana ada dua pilihan singkatnya yaitu border box dan juga content box. Di sini juga ada padding box, tapi yang akan kita lihat kalau content box dia defaultnya atau standarnya, jadi nggak perlu kita tulis, tapi kalau teman-teman mau bikin dia border box, kita lihat sama-sama efeknya. Ini dia. Jadi ketika kita menggunakan border box, lebarnya adalah patokan utamanya. Jadi cara kerjanya dia akan ngelihat misalnya paddingnya 10 pixel, dia akan otomatis bikin paddingnya ke arah dalam, bukan lagi keluar seperti sebelumnya. Begitu juga dengan bordernya, dia akan termasuk dari lebarnya 100 pixel ini. Kalau saya besarkan sedikit 5 pixel, teman-teman bisa lihat lebih jelas. Jadi berapapun besar padding dan bordernya, lebarnya ini adalah lebar maksimalnya. Jadi dia bukan lagi bikin keluar, tapi dia bikinnya ke arah dalam. Jadi itu dia ketika kita menggunakan property box sizing dengan nilai border box. Satu tambahan lagi, untuk beberapa properti CSS, teman-teman harus menggunakan vendor prefix. Saya akan tuliskan di komentar sini, yaitu box sizing, dan kita juga belajar vendor prefix di sini. Vendor prefix adalah cara kita ngasih tahu ke beberapa browser yang belum support properti tertentu untuk ngasih tahu kalau ini loh ada properti baru. Untuk Safari dan Chrome kita menggunakan WebKit. Jadi nggak semua Safari dan Chrome, tapi beberapa versi, karena Chrome dan Safari atau browser lain terus diupdate, ada beberapa versi, ada yang udah up to date, ada yang belum. Untuk itu kita menggunakan vendor prefix ini. WebKit berlaku untuk Safari dan juga Chrome. Jadi penulisannya sama persis, bedanya kita menambahkan prefix atau tulisan sebelumnya WebKit. Lalu untuk Firefox kita menggunakan Moz, dan untuk Opera O. Sementara biasanya untuk Internet Explorer kita menulis MS. Tapi tidak semua properti yang pertama. Jadi walaupun teman-teman tulis seperti ini, tentu sebagian besar tidak akan ada perbedaan. Tapi hanya beberapa versi di beberapa browser tertentu. Ini adalah bagian vendor prefix. Dan ini bukan hanya berlaku pada box sizing, tapi sebelumnya box shadow misalnya atau border radius. Kalau browsernya nggak support, kita bisa pakai seperti ini untuk ngasih tahu kalau ada properti baru seperti ini. Jadi WebKit, lalu ada Moz untuk Firefox, O untuk Opera, MS untuk Internet Explorer. Cukup itu dulu, sampai jumpa di video berikutnya.